bagaimana arah kebijakan infrastruktur digital di era kepresidenan saat ini? Di dalam era kepemimpinan presiden saat ini, arah pembangunan digital adalah menuju ke digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, kata kuncinya sebenarnya adalah fiberisasi, kemudian kita juga data center ya, kemudian juga efisiensi. Nah ini yang, dan kita juga ingin melibatkan ekosistem industri secara menyeluruh, secara gotong royong dan berkelanjutan. Dan bagaimana Pak? Karena perkembangan ini kan menghadapi disrupsi juga. Nah, bagaimana langkah Komdigi untuk bisa menghadapi disrupsi teknologi global seperti AI generatif, edge computing, lalu ada kebutuhan latensi rendah yang juga semakin besar. Betul. Nah, kata kuncinya bagaimana kita juga memperbaiki infrastruktur digital secara efisien. Dan kenapa kita butuh fiber? Karena fiber adalah teknologi yang paling cepat, tadi nilainya rendah, dan sebenarnya per teknologi itu tidak mahal. Tetapi yang mahal justru bagaimana kita merorkestrasi, mengkolaborasi sehingga menjadi efisien. Yang terjadi saat ini adalah terjadi duplikasi infrastruktur yang padat di kota besar tapi kurang di daerah-daerah rural. Duplikasi infrastrukturnya maksudnya gimana Pak? Contoh di depan mata kita banyak kabel-kabel di kota besar jadi hutan kabel. Padahal tidak perlu 5-10 kabel di depan rumah kita. Mungkin 1-2 kabel cukup. Dan sisanya kita bisa gunakan itu di sampai kecamatan atau bahkan pedesaan. Lantas apa tantangan terbesar dari fiberisasi saat ini? Ya, memang di kita ini yang jadi tantangan adalah kolaborasi koordinasi antar pemerintah maupun di daerah. Nah, tentunya dengan kebersamaan dan kami berharap karena semangatnya sama. Kami diskusi dengan teman-teman Kemdagri, Pemda, pemerintah daerah juga bagaimana mewujudkan blank spot. Ya kan? Black spot. Blank spot. Blank spot, oke. Zero blank spot. Oke. Bukan mewujudkan blank spot. Iya. Menuntaskan atau zero blank spot, ya, mewujudkan tidak ada blank spot. Itu tantangan yang sangat luar biasa karena negara Indonesia kepulauan, ya kan? Kita selalu wacananya negara kepulauan harus satelit. Betul, satelit, tapi satelit itu adalah last resort. Jadi usaha terakhir. Tetap tidak ada yang melakukan terestrial, terutama fiber. Nanti kita extend dengan wireless dan terrestrial wireless. Baru kalau tidak ada pilihan lain, kita menggunakan satelit. Oke. Dan upaya fiberisasi sampai dengan saat ini sudah sampai mana berarti, Pak? Nah, yang kami sedang menyiapkan roadmap fiberisasi sampai kecamatan. Saat ini kita namanya punya Palaparing. Iya, Palaparing. Dan itu cuma sampai kabupaten kota 514 kabupaten kota. Itu pun beberapa daerah timur masih ada kendala. Nah, sampai kecamatan belum ada, Mbak. Bahkan di Jawa sendiri, dekat Jakarta juga ada kecamatan yang belum dapat fiber. Gitu kan? Nah, penetrasi fixed broadband di Indonesia hanya 21%. Ya, ini jadi challenge. Memang untuk rumah tangga, mohon maaf, memang kita ada sampai 70% home pass. Jadi baru lewat tapi belum connect. Gitu kan? Apakah karena harganya terlalu mahal atau memang ada kendala teknologi? Nah, ini kita coba akselerasi. Dan sebenarnya kata kuncinya adalah sharing infrastruktur open access. Nah, yang menarik fakta adalah penetrasi household tertinggi adalah listrik. Listrik itu 99%. Rumah tangga sudah teraliri listrik. Gitulah. Kenapa kita tidak nebeng lah saluran fiber itu lewat tiang listrik misalnya. Tapi tentunya juga jangan sampai terlalu banyak kabel. Nah, ini orkestrasi ini yang sedang kita usahakan. Tentunya kita akan bekerja sama dengan teman-teman SDM, PLN. Kami juga sudah diskusi dengan teman-teman Bappenas. Bagaimana kita mempercepat akselerasi ini. Karena tentunya dari industri lain, ya ini kan bukan sektor kami, sektor listrik. Gitu, iya, betul. Ya. Nah, walaupun kalau kita bicara ada faktor lain selain tadi fiber,
katakanlah data center gitu. Ini juga lagi booming, Mbak. Data center butuh fiber, butuh listrik, Mbak. Jadi sebenarnya ini saling berkaitan sebenarnya, gitu. iya. Dan pemerintah juga menargetkan jaringan 5G merata di berbagai wilayah. Nah, apa strategi konkret yang tengah disiapkan untuk bisa memperluas cakupan 5G hingga ke pelosok Indonesia? Dan ini lagi-lagi berkaitan juga tentang infrastruktur, frekuensi, hingga model bisnis operator. Betul. Nah, selain fiber, tentunya adalah spektrum. Spektrum 5G ini sedang kita coba rilis. Mudah-mudahan tahun ini kita akan bisa rilis 3 frekuensi. 1,4 giga untuk broadband wireless access dengan open access. Kemudian 702,6 GHz untuk mobile broadband. Dan 3,5 mudah-mudahan insya Allah tahun depan. Nah, tentunya kami juga menyadari bahwa sekarang ini keluhan teman-teman industri adalah besarnya regulatory cost atau spectrum fee. Nah, ini kami sedang berusaha menyusun suatu skenario yang tidak terlalu memberatkan, tetapi juga aman secara katakanlah penerimaan negara bukan pajak. Ini tentu bukan hal yang mudah gitu, karena antara balance antara penerimaan maupun juga spending dari industri. Kami berdiskusi dengan teman-teman auditor, kemudian juga teman-teman peneliti keuangan, bagaimana mencari solusi yang paling pas. Nah, tentunya ini juga mohon dukungan. Kami diskusi dengan teman-teman industri untuk bagaimana pola yang baik. Dan memang kata kuncinya, Mbak, untuk merata itu tidak hanya cukup frekuensi. Yeah. Butuh tower, butuh power, butuh fiber. Gitu lah. Nah, ini harus bersamaan. Gitu. Kalau nggak ada fiber, nggak ada terestrial, nanti 5G rasa 2G gitu. Iya. Nah, itu kan. Nah, ini yang harus kita bersamaan dan mudah-mudahan dengan orkestrasi dan kami juga sedang menyiapkan lah, mudah-mudahan dengan nanti arahan dari Ibu Menteri, Pak Dirjen, untuk memberikan insentif bagi industri ini. Kalau mereka membangun, mungkin ada beberapa insentif dari yang kita bisa berikan.